Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, siapa kamu? Mendengar pertanyaan ini, wanita itu menatap lekat-lekat dan tidak menjawab untuk waktu yang lama. Cukuangse mengerutkan kening. Tingkah laku wanita ini sangat aneh. Dia tidak bisa memahami niatnya dari awal hingga akhir. Namun dengan pemahamannya, setidaknya dia dapat menilai bahwa tidak peduli apapun usulnya wanita ini, dia bukanlah musuh. Apakah kamu ada hubungan darah dengan suku Qiansang? Setelah beberapa lama, wanita itu berbicara dengan lembut. Saat dia berbicara, secara harapan melintas di matanya. Dia tampak seperti ingin mendengar kata-kata penegasan darinya. Cukuangse tertegun sejenak. Wanita di depannya pasti diam-diam mendengarkan percakapan antara dia dengan lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Itulah sebabnya dia menanyakan pertanyaan ini. Sudah kubilang, aku tidak punya hubungan apa-apa dengan klan Qiansang, ucapnya dengan enteng. Wanita itu mendesah pelan, dan harapan di matanya dengan cepat langsung meredup. Apa asal-usulmu? Cukuangse mengerutkan kening. Wanita itu mendengar ini, wanita itu langsung terdiam. Menatapnya lalu berkata, aku ingin meminta bantuanmu. Bantuan? Kata Cukuangse pelan. Mata wanita itu berkedip sejenak, lalu dia menggertakkan gigi dan berkata, jangan tinggalkan kota Qiansang. Bantu aku membunuh tuan kota Qiansang. Mendengar ini, Cukuangse langsung tercengang. Dia dan wanita itu hanyalah orang asing, dan mereka baru pertama kalinya bertemu. Namun wanita itu mengajukan permintaan seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Setelah beberapa saat, dia menjadi lebih tenang dan berkata, sepertinya aku tidak ada hubungannya denganmu, kan? Bagaimana aku bisa menyetujui permintaan seperti itu? Sambil berbicara, dia menatap wanita itu. Terlebih lagi, kultivasimu lebih tinggi dariku. Bukankah lebih baik jika kau melakukannya sendiri? Wanita itu tersenyum pahit lalu berkata, aku tidak sebanding dengan tuan kota Qiansang. Cukuangse tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, tetapi menatapnya dengan mata berbinar. Dia tidak percaya bahwa wanita di depannya benar-benar akan meminta orang asing untuk membunuh tuan kota Qiansang tanpa alasan apapun. Dalam keadaan normal, jika seseorang ingin melakukan hal yang berbahaya seperti itu, mereka akan membutuhkan hadiah yang besar. Sejak awal, dia tidak ingin berniat meninggalkan kota Qiansang. Dan jika hadiah yang diberikan wanita itu bagus, dia mungkin juga bisa menghasilkan uang. Apakah kamu pernah mendengar tentang batu dewa luar angkasa? Wanita itu ragu-ragu sejenak lalu berbicara. Batu dewa luar angkasa? Mendengar ini, hati Cukuangse langsung terguncang, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang batu dewa luar angkasa? Ini adalah harta karun langka di antara surga dan bumi, yang hanya bisa diciptakan di tambang luar angkasa yang sangat besar. Selain itu, tempat kelahirannya pasti inti dari seluruh endapan mineral angkasa. Kelahiran satu batu dewa angkasa saja akan menghabiskan energi tambang angkasa selama 10 tahun, sehingga tidak dapat menghasilkan batu luar angkasa dalam waktu 10 tahun. Kau ingin aku membunuh wali kota Qiansang sebagai ganti batu dewa luar angkasa? Tanya Cukuangse dengan ekspresi tenang. Sejujurnya, saat saya mendengar kata-kata batu dewa luar angkasa, dia memang sedikit tergoda. Karena kekuatan yang terkandung dalam benda ini cukup membantu seorang praktisi Rana Zotian puncak menerobos ke ranah Yin Yang. Tentu saja, apakah Anda dapat berhasil atau tidak tergantung pada keberuntungan Anda dan kemampuan Anda sendiri.
Wanita itu mengangguk. Jika kau dapat membantuku membunuh Tuan Kota Kiansang, aku akan memberikanmu batu dewa luar angkasa sebagai hadiah. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kata Cukuangseng terus terang. Sekarang dia bahkan belum melihat bayangan batu dewa luar angkasa. Bagaimana mungkin dia bisa mempercayai kata-kata wanita di depannya? Mendengar perkataannya, wanita itu menunjukkan ekspresi kaget. Setelah waktu yang cukup lama, dia mendesah pelan. Aku dari klan Kiansang. Berdasarkan hal ini, kau seharusnya percaya bahwa aku ingin membunuh Tuan Kota Kiansang, kan? Apa? Kau dari klan Kiansang? Cukuangseng tertegun sejenak, lalu menatap wanita itu dengan heran. Orang ini sebenarnya adalah pemilik asli kota Kiansang dan anggota klan Kiansang. Matanya berkedip-kedip lalu berkata, apakah kamu anggota klan Kiansang atau bukan? Sepertinya tidak ada hubungannya denganku. Jika kamu tidak dapat menghasilkan batu dewa luar angkasa, transaksi ini harus dibatalkan. Kamu? Melihat ekspresi acuh tak acuhnya, wanita ini tiba-tiba menjadi marah. Lalu menghentakkan kaki saat berkata, kami klan Kiansang selalu menepati janji. Jika kamu membunuh Tuan Kota Kiansang, kami tentu akan menyerahkan batu dewa luar angkasa kepadamu. Kata-kata saja tidak cukup. Cukuangseng berkata dengan ekspresi santai. Dalam situasi ini, tidak mungkin dia percaya pada janji-janji kosong. Apa yang kamu inginkan? Tanya wanita itu dengan marah. Kalau dia tidak dibatasi oleh kekuatannya sendiri, bagaimana mungkin dia dengan statusnya begitu rendah hati hingga memohon kepada orang luar? Senyumnya tiba-tiba muncul di wajah Cukuangseng. Dia menatap wanita itu dengan mata membara. Matanya penuh warna aneh. Ditatap olehnya seperti ini, pipi wanita itu tiba-tiba langsung memerah. Dia akhirnya menggertakkan gigi lalu berkata, jika kamu setuju untuk membunuh Tuan Kota Kiansang, aku bisa menyetujui apapun darimu. Cukuangseng menatap wanita di depannya, tertegun untuk waktu yang lama, kemudian berkata sambil tersenyum, aku khawatir kamu salah paham dengan apa yang aku maksud. Aku tidak bermaksud memintamu untuk mengorbankan dirimu demi klan. Wanita itu juga tertegun untuk waktu yang lama. Ketika dia sadar, wajahnya menjadi semerah api. Kau? Dia menunjuk ke arah Cukuangseng. Matanya penuh dengan rasa malu dan marah. Pada saat ini, dia berharap bisa menemukan celah di tanah untuk merangkaknya masuk. Cukuangseng merentangkan tangan tanpa daya. Apakah ini juga salah? Wanita itu sungguh membingungkan. Dada wanita itu naik turun terus-menerus. Setelah beberapa lama, dia menggertakkan giginya dan berkata, apa yang kamu inginkan sebagai imbalan atas bantuanmu dari klan Kiansang? Cukuangseng tersenyum tipis, dia mengarahkan jarinya ke udara. Dan sinar cahaya spiritual menyebar, berubah menjadi tanda berbentuk berlian yang aneh. Apa ini? Tindakannya yang tiba-tiba mengejutkan wanita itu. Cukuangseng tersenyum tipis menunjukkan tanda spiritual dan berkata, biarkan aku menyuntik tanda ini ke tubuhmu, dan aku akan menyetujui kesepakatan ini. Di matanya, janji orang asing terlalu ringan, dan hanya kendali nyata yang merupakan janji yang paling efektif. Mendengar perkataannya, wanita itu tampak enggan. Tanpa Cukuangseng mengatakan secara eksplisit, dia bisa menebak tujuan dari tanda mental ini. Selama dia mengintegrasikan segel spiritual ke dalam tubuhnya, itu sama saja dengan menyerahkan hidupnya kepada orang asing. Apakah kau yakin bisa membunuh Tuan Kota Kiansang? Tanyanya sambil menggertakkan gigi. Cukuangseng tidak langsung menjawab. Ia pun terdiam beberapa saat lalu berkata, apakah Tuan Kota Kiansang sudah mencapai tingkat kedua Rana Yingyang seperti yang dikabarkan? Wanita itu mengangguk. Itu benar, setengah tahun yang lalu. Tetapi tidak seorang pun tahu apakah Tuan Kota Kiansang telah membuat terobosan sekarang. Mendengar ini,
Cu Kuangseng tampak berpikir. Setelah beberapa saat, ia menjentikkan jarinya, dan tanda spiritual itu terbang ke arah wanita itu. Pada saat yang sama, terdengar suara tamar. Demi klanmu, itu tergantung apakah kamu memiliki keberanian untuk bertaruh pada orang asing sepertiku. Wanita itu menatap tanda spiritual di depannya, matanya penuh keengganan. Mengingat statusnya di klan Qiangshan, dalam keadaan normal, dia tidak akan pernah menderita penghinaan seperti itu, bahkan jika dia meninggal. Tetapi, demi klan, apa ada pilihan lain yang dimilikinya? Situasi klan Qiangshan mereka sekarang sangat kritis. Jika mereka terus seperti ini, tidak akan lama lagi klan itu akan musnah sepenuhnya. Dan ini adalah hasil yang tidak dapat dia tanggung. Mungkin semua harapan suku Qiangshan kita harus diletakkan pada pemuda di depannya. Wanita itu memejamkan mata dan berkata dengan ekspresi agak sedih. Hanya jika penguasa kota Qiangshan meninggal, klan Qiangshan akan memiliki kesempatan untuk melepaskan diri dari perbudakan dinasti Tian Shui dan memperoleh kebebasan sejati. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi melawan dan membiarkan tanda spiritual itu jatuh dan menyatu di alisnya. Begitu segel spiritual itu terintegrasi, lingkaran cahaya menyapu seluruh tubuhnya, menyebabkan tubuh halus wanita itu bergetar. Kesepakatan selesai, Cu Kuangseng tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangan ke arah wanita itu. Wanita itu membuka matanya dan menatap pemuda di depannya. Dia tertegun cukup lama sebelum mengulurkan tangan kionnya untuk menjabat. Kedua tangan mereka saling bertautan erat, tetapi tidak ada reaksi khusus antara lawan jenis. Ada pandangan aneh di mata mereka saat mereka saling memandang. Setelah beberapa saat, Cu Kuangseng mengendurkan telapak tangannya dan tersenyum tipis. Demi batu dewa luar angkasa, aku akan melakukan yang terbaik. Aku harap kamu bisa berhasil. Kesepakatan kita akan tercapai. Dan wanita itu menyingkirkan semua kekhawatirannya, lalu tersenyum langka muncul di wajahnya. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, dia melihat harapan lagi biasa masa depan klan Qiangshan. Setelah berkata, wanita itu tidak mau tinggal lebih lama, lalu berbalik meninggalkan ruangan. Tepat saat dia melangkah keluar ruangan, sesosok tubuh cantik tiba-tiba muncul, membuat suasana tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Wajah Cu Kuangseng langsung berkedut. Ia menatap pipi wanita itu masih kemerahan, lalu menatap VR yang sedang tersenyum. Ia berkata sangat malu. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskan situasi ini. Aku benar-benar masuk perangkap. Dia menyeringai. Bukan hanya dia, wanita itu juga merasa malu. Dia melihat ekspresi aneh di Liu Fei dan wajahnya langsung memerah. Bagaimana mungkin tidak melihat bahwa pihak lain telah salah paham padanya? Karena sangat malu, wanita itu tidak dapat tinggal lebih lama lagi dan meninggalkan halaman dengan panik. Liu Fei melirik punggung wanita yang kebingungan itu, lalu berjalan ke dalam ruangan dengan setenang tersenyum di wajahnya, dan mengatakan sesuatu yang membuat suasana di seluruh ruangan membeku. Jadi, kamu suka yang lebih tua? Dia tidak sengaja merendahkan suaranya ketika mengatakan ini, dan wanita klan Qiangshan yang tidak berjalan terlalu jauh secara alami dapat mendengarnya. Tiba-tiba sepertinya ada suara yang mengejutkan datang dari luar. Tua? Sudut mulut Cu Kuangseng berkedut-kedut. Bukankah kalimat ini terlalu kejam? Dia dapat membayangkan betapa malu dan marahnya wanita klan Qiangshan di luar ketika dia mendengar kata-kata ini. Kalau saja tidak terjadi kesepakatan antara keduanya pada saat ini, pihak lain mungkin akan bergegas masuk. VR, kamu salah paham. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Liu Fei mengerutkan bibir merahnya dan berkata, ini siang bolong dan kamu bahkan tidak memperhatikannya. Cu Kuangseng mengerutkan kening. Kedengarannya seolah-olah dia sedang berselingkuh dengan wanita dari klan Qiangshan.
Wanita itu memintaku untuk membunuh Tuan Kota Kiansang dan menukarnya dengan batu dewa luar angkasa, ucapnya sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Liu Fei berangsur-angsur menjadi serius. Kau tidak mengajukan syarat lain. Dia menatap Chu Guangsheng dari atas ke bawah dan berkata dengan enggan. Syarat apa yang aku inginkan aku ajukan? Chu Guangsheng memutar matanya ke arahnya, lalu berkata pelan, gadis ini, apakah dia berharap terjadi sesuatu antara dia dan wanita dari klan Kiangshan itu? Liu Fei menutup mulutnya lalu tersenyum. Apakah kamu setuju? Kenapa tidak? Chu Guangsheng mengangkat bahu. Awalnya ada konflik yang tak terelakkan antara dia dan Tuan Kota Kiansang. Alangkah hebatnya kalau bisa mendapatkan sepotong batu dewa luar angkasa. Apakah kamu begitu yakin bisa membunuh wali kota Tiangshan? Liu Fei berkata dengan wajah serius. Chu Guangsheng mengerutkan bibir. Tentu saja aku tidak sepenuhnya yakin jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada saat itu. Tidak akan sulit bagi kita untuk melarikan diri dengan kekuatan kita. Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Sepertinya tidak ada penggerakan dari kota Kiansang, kata Liu Fei pelan. Chu Guangsheng merenung sejenak dan berkata, tunggu sebentar. Jika masih belum ada pergerakan dari kota Kiansang, aku akan pergi ke sana sendiri. Di akhir perkataannya, sudah ada niat membunuh dalam suaranya. Tak peduli apakah itu dendam di kehidupan sebelumnya, atau demi batu dewa luar angkasa yang tak ternilai harganya, dia bertekad untuk melenyapkan Tuan Kota Kiansang. Melihat bahwa dia telah membuat keputusan, Liu Fei tidak mencoba untuk menghentikannya, tetapi malah mengangguk tanda setuju. Selama waktu ini, aku akan secara diam-diam menanyakan informasi tentang Tuan Kota Kiansang untuk membuat persiapan yang matang. Hati-hati, kata Chu Guangsheng dengan suara serius. Aku akan melakukannya. Liu Fei mengangguk. Setelah selesai berbicara, dia kembali memutar matanya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Apakah benar-benar terjadi sesuatu antara kamu dan wanita dari klan Kiansang itu? Chu Guangsheng langsung membeku. Tidak dapat berkata apa-apa lagi. Apa sebenarnya yang diingin dilakukan gadis kecil ini? Melihat reaksinya, Liu Fei menutup mulutnya dengan tangannya. Lalu langsung berbalik. Chu Guangsheng menggelengkan kepalanya, ekspresinya penuh ketidakberdayaan. Di dalam ruang pohon kuno di depan monumen pemahaman, Chu Guangsheng mengulurkan tangannya untuk menyentuh permukaan parasit yang dingin. Ekspresi serius tampak jelas di wajahnya. Meskipun dia sangat yakin dengan kekuatannya saat ini, persiapan yang diperlukannya masih sangat diperlukan. Dia perlu meningkatkan efektivitas tempurnya sebanyak mungkin sebelum bertarung dengan Tuan Kota Kiansang. Di antara 10 metode kultivasi yang kumiliki, hanya metode ini yang dapat meningkatkan ranah kultivasiku sekarang. Begitu pikiran ini bergerak, cahaya kuno mekar dan mengembun menjadi telapak tangan kuno di atas kepalanya. Dilihat dari penampilannya, dia adalah pembasmi naga liar yang agung. Pada saat ini, 3 jari tangan pembasmi naga liar agung berubah dengan warna kristal, dan gelombang dahsyat menyebar darinya. Jika aku dapat mengkristalkan jari keempat dari tangan pembantai naga liar, dan menambahkan misteri dari seni naga dewa darah, aku seharusnya dapat melepaskan kekuatan yang sangat menakjubkan. Mata Chu Guangsheng berkedip-kedip dengan tatapan berapi-api di dalamnya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu, lalu segera duduk bersila sambil membentuk segel dengan tangannya. Gelombang kekuatan dahsyat meraung keluar dari tubuhnya dan menyatu ke tangan pembunuh naga di atasnya. Saat kekuatan itu meresap, cahaya di permukaan tangan pembunuh naga menjadi semakin terang. Pada akhirnya, cahaya yang menyilaukan itu memenuhi setiap sudut ruang pohon kuno. Tak lama kemudian, jari keempat tangan pembunuh naga liar agung mulai bergetar,
dan untian cahaya kristal mengalir di atasnya. Merasakan perubahan pada tangan pembunuh naga, Cuku Angseng menarik nafas dalam-dalam dan mulai mengumpulkan seluruh kekuatan di tubuhnya, bersiap membuat keempat jarinya terakhir benar-benar bening. Beberapa hari berlalu dengan tenang di ruang pohon kuno selama perhatian semacam ini. Terima kasih.